Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sehat tentunya semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan. Nah, di sini bersama channel Tati Artis Wonosobo sing Ayu Dewi ingin bagi tahu dan membagi pengalaman ke kalian semuanya, yaitu cara mengatasi sakit kencing atau sakit panas. Kencingnya panas, kencing sedikit tapi rasanya panas. Nah, itu udah nggak sinkron, itu sudah ada penyakit. Gimana solusinya, Mbak Tati? Silahkan simak video ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke semua media sosial kalian semuanya, supaya channel Tati ini tambah maju dan berkembang. Nah, yang pertama, kalau kalian merasa sakit waktu kencing adalah infeksi kandung kemih. Infeksi kandung kemih. Infeksi kandung kemih adalah kandung kemih yang air kencingnya naik ke ginjal. Maksudnya air kencing kita itu di kandung kemih tapi naik ke ginjal. Jadi kita mau kencing itu merasa sakit atau merasa panas, Terus kalau orang hamil bisa bayinya semakin kecil. Nah, itu pengaruh juga kalau orang lagi hamil, pengaruh juga orang lagi hamil kalau kena penyakit kencing sakit atau ngeluarin air kencing panas, itu berbahaya, bisa mengakibatkan janin yang ada di dalam kandungan itu semakin kecil. Nah, untuk ibu-ibu yang hamil dan merasa kencing atau anyang-anyangan atau kencing Anda itu anget-anget panas, silahkan kalian konsultasi ke dokter yang hamil, yang hamil. Nah, bisa mengakibatkan juga keputihan. Keputihan itu yang sangat kental, terasa gatal di vagina, untuk yang hamil. Nah, saran saya kalau sudah kena penyakit kayak gitu, kalian minum banyak yang putih. Nah, kalau 1-2 hari kalian nggak sembuh, silahkan kalian pergi ke dokter. Nah, selanjutnya buang air kencing perih, buang air kencing perih. Perih itu nggak di vagina atau di penis kalian, Semua kalau kalian merasakan perih, anyang-anyangan atau terasa demam, anyang-anyangan itu kencing bolak-balik tapi sedikit-sedikit, atau kencing tidak tuntas, itu namanya anyang-anyangan. Nah, itu harus minum air yang cukup, silahkan minum air yang cukup, air putih yang hangat. Lebih baik, lebih bagus kalian minum air hangat, jangan air dingin dari kulkas. Kenapa? Kalau air dingin dari kulkas itu kayaknya seger di mulut tapi nggak enak di badan, begitu. Yang selanjutnya, yang ketiga, penyebab anyang-anyangan adalah suka makan, suka nahan air kencing atau suka nahan kencing dalam masa waktu yang lama. Itu bisa terjadinya anyang-anyangan. Nah, yang selanjutnya, buang air kencing tidak tuntas atau buang air kencing itu sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu saran saya, silahkan kalian minum air hangat saja, silahkan minum air hangat yang banyak. Nah, yang selanjutnya, tambah rasa air kencing itu panas, udah kencing sedikit-sedikit, kencingnya itu anget, anget atau panas, seumpama kalau kita itu lagi masuk angin atau kita nggak enak badan, atau anak kecil lagi masuk angin atau nggak enak badan, pasti air kencingnya itu panas, pasti air kencingnya panas. Nah, untuk menghindari air kencing panas,
silahkan kasih atau minumin air putih anget ya pakai sendok. Ya untuk orang tua ya pakai gelas. Sering-sering minum air putih. Ya, kalian sering-sering minum air putih. Kenapa saya bilang sering-sering minum air putih? Karena hanya air yang bisa membantu untuk menormalkan lagi masalah kencing-kencing kalian yang susah keluarnya. Yang selanjutnya ya, kalau sudah sakit bisa juga prostat, menimbulkan prostat ya, bisa kena ginjal juga ya. Kena ginjal juga karena kandung kemih kita tuh kurang air atau kandung kemih kita itu kurang minum. Itu ya mengakibatkan air kencing itu berkurang ya. Higienis saluran kandung kemih ditahan bikin bakteri berkembang. Nah, seumpama kalian nahan air kencing atau air kencing yang mau keluar kalian tahan, itu mengakibatkan bakteri yang ada di dalam vagina maupun di dalam penis Anda itu akan berkembang biak. Nah, kebanyakan wanita itu membersihkan vagina itu ada sabun ya, bermacam-macam sabun. Ada yang memakai sabun sirih atau sabun yang mengandung bukan herbal ya, selain herbal. Lalu sabun vagina herbal itu bisa membunuh bakteri yang negatif di dalam vagina kita. Tapi kalau sabun vagina itu nggak higienis atau nggak dari daun-daunan, dari obat-obatan, kalian nggak tahu diramu obat apa, itu bikin bakteri yang ada di vagina kalian itu bisa mengembang ya. Untuk vagina bakteri positif itu bisa negatif itu bisa mengembang. Nah, di dalam vagina kita ada dua bakteri, yaitu bakteri negatif dan positif ya. Bakteri yang positif adalah bakteri yang mencari sumber penyakit dari yang nggak bisa kontrol ya, yang bisa kok dikontrol oleh bakteri positif, yaitu mencari bakteri-bakteri yang negatif di dalam vagina ya. Untuk bakteri yang negatif tentunya datang dari luar. Untuk bakteri yang positif tentunya datang dari dalam vagina ya, begitu. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi dan menjaga kebersihan dari depan belakang, atau cara ya menghindari bakteri-bakteri dari luar masuk ya. Cara membasuh vagina kalian adalah ya dari depan cawek ke belakang, dari depan cawok ke belakang ya. Tahu kan yang saya bilangin? Untuk yang perempuan jangan dari pantat ke dalam, dari pantat ke vagina, itu salah ya. Bakterinya bisa ke vagina, tapi dari vagina ke pantat bakteri itu akan hilang dengan sendirinya, begitu ya. Jelas enggak ya? Terus kosongkan kantong kandung kemih atau minuman ya. Minuman apa Mbak Kati kok kandung kemih suruh mengosongkan minuman yang beralkohol ya, hindari itu. Kalau sudah anyang-anyangan, kalian jangan minum yang beralkohol ya. Kalau zaman dulu anyang-anyangan itu kita diikat jempol kakinya, kita ikat pakai karet. Sembuh juga, iya sembuh, emang sembuh. Itu cara alami juga ya. Atau kita anyang-anyangan, kita inisiatif ambil sabun, terus diurut di pas kandung kemih, urut ke atas, akan sembuh juga. Kita urut sendiri akan sembuh ya, begitu. Jadi namanya anyang-anyangan itu bukannya tidak bisa ditanggulangin atau tidak bisa diobatin, tetap bisa, tapi jangan lama-lama. Kalau sudah lama ya, kandung kemih kita kering,
Contohnya kencing kita sakit, ya kencing sakit sedikit tapi sakit itu sudah berbahaya. Silahkan Anda konsultasi ke dokter, ya. Ya udah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video di channel Tati ini, ya. Tapi jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke semua media sosial kalian supaya channel Tati ini tambah maju dan berkembang. Bye.